3 hari setelah suamiku meninggal, aku hanya bisa menatap rumah yang kini terasa dingin. Mertua dan iparku memperlakukanku seperti tamu tak diundang, penuh cemoohan dan tuntutan. Namun, satu rahasia kecil yang kubawa akan mengubah segalanya, dan membuat mereka tercengang. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Rani duduk terpaku di sofa ruang tamu, pandangannya kosong menatap lantai kayu yang mengkilap. Hening memenuhi rumah yang biasanya hangat, suara detik jam seolah memekakkan telinga. 3 hari yang lalu, suaminya, Ardi, meninggalkan dunia ini begitu tiba-tiba. Rani masih belum bisa mempercayainya. Tangannya gemetar saat memegang foto mereka berdua di meja kecil. Senyum Ardi yang dulu menenangkan hatinya kini terasa seperti ironi yang menyayat. Langit senja menyelinap lewat jendela besar, menebar cahaya kemerahan yang membuat bayangan perabotan menari di dinding. Tapi bagi Rani, cahaya itu terasa suram. Ia menarik selimut yang menutupi bahunya, mencoba menahan rasa dingin yang bukan hanya berasal dari suhu udara. Kenapa? Kenapa bisa secepat ini? Gumamnya lirih, suaranya hampir tenggelam oleh kesedihan yang menumpuk. Di ruang makan, terdengar langkah berat Ibu Siti dan Nindi. Rani menatap ke arah mereka dengan mata sembab, mencoba menahan air mata yang ingin tumpah. Ibu Siti, yang biasanya hangat, kini terlihat tegang dan kaku. Nindi mengikuti di belakang, menatap Rani dengan mata yang dingin dan sinis. Rani, suara Ibu Siti terdengar datar. Kamu harus mulai mengurus rumah. Jangan sampai berantakan seperti ini. Rani menelan ludah, merasa ada lapisan ketidakadilan yang menusuk hatinya. Ibu, saya, baru 3 hari, Bu. Saya masih. Masih apa? Potong Nindi dengan nada pedas. Masih menangis? Masih lemas? Rumah tetap harus rapi. Apalagi sekarang, semua tanggung jawab ada padamu. Rani menggigit bibir, menundukkan kepala. Kata-kata mereka menusuk, tapi ia tahu jika ia membalas, pertengkaran akan semakin memuncak. Ia bangkit perlahan, mengangkat piring kotor dari meja makan, membersihkannya sambil menahan amarah dan air mata. Setiap gerakan terasa berat, seolah tangannya tidak sanggup menahan beban kehilangan yang ia rasakan. Saat menyapu lantai, pikirannya kembali kepada Ardi. Ingatannya tentang senyum manisnya ketika pulang dari kantor, suaranya yang menenangkan ketika Rani gelisah, semua terasa seperti kenangan dari dunia lain. Aku harus kuat. Untuk Ardi, bisiknya pada diri sendiri. Tapi kata-kata itu terasa hampa ketika Nindi lewat di depannya, melempar tatapan yang seolah mengatakan, kamu harus membuktikan dirimu. Ibu Siti berdiri di dapur, memandang Rani sambil menyilangkan tangan. Rani, jangan terlalu lama termenung. Banyak hal yang harus diselesaikan, katanya dingin, tanpa menyinggung rasa kehilangan yang jelas terlihat di wajah menantunya. Rani menunduk, menahan tangis. Ia tahu Ibu Siti bukan orang yang mudah mengungkapkan empati. Namun, nada dingin dan tuntutan yang begitu cepat setelah kematian suaminya membuatnya merasa sendirian di tengah rumah yang seharusnya menjadi tempatnya berduka dengan tenang. Ia menyiapkan teh panas untuk dirinya sendiri, tangannya masih gemetar. Aroma teh yang biasanya menenangkan kini terasa pahit. Saat meneguknya, rasa pahit itu menyatu dengan kepedihan yang mendesak dadanya. Rani menatap keluar jendela, ke taman kecil yang dulu sering mereka rawat bersama Ardi. Rumputnya hijau, bunga-bunga bermekaran, tapi Rani tidak merasakan kedamaian. Hanya kehampaan yang menekannya dari dalam. Langkah Nindi terdengar kembali di koridor. Rani, cepat rapikan ruang tamu. Aku tidak mau melihat barang berserakan lagi, perintahnya. Kata-kata itu seperti cambuk, menambah luka yang sudah ada. Rani menarik napas dalam, menenangkan diri, lalu perlahan memunguti majalah, bantal, dan selimut yang berserakan. Sesekali, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menyeka dengan lengan baju, berharap Ibu Siti dan Nindi tidak melihat. Namun, matanya tertuju pada jam dinding. Waktu seakan berjalan terlalu cepat, terlalu kejam. Setiap detik terasa seperti pengingat bahwa Ardi benar-benar pergi, meninggalkannya dalam kesepian yang begitu menyesakan. Setelah menyelesaikan pekerjaan rumah yang diminta, Rani duduk kembali di sofa, memeluk lututnya.
Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan pikiran, tapi setiap ingatan tentang Ardi menghantamnya dengan keras. Ia merasakan campuran kehilangan, kebingungan, dan kesedihan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hening kembali menyelimuti rumah. Nindi dan Ibu Siti sibuk dengan urusan mereka sendiri di dapur. Suara langkah dan perabotan terdengar samar. Rani menatap foto Ardi di mejanya. Air mata kembali mengalir. Aku akan mencoba bertahan, bisiknya. Namun hatinya terasa rapuh, seolah seluruh dunianya runtuh dalam sekejap. Ia menarik selimut di sekeliling tubuhnya, menutup diri dari dunia. Dalam kesunyian itu, hanya ada Rani dan kenangan Ardi. Tangannya menekan foto itu ke dada, merasakan kehilangan yang nyata dan mendalam. Rumah yang sunyi, langkah-langkah yang jauh, dan suara yang dingin membuatnya sadar. Kehidupan setelah Ardi tak akan sama lagi. Dengan mata sembab menatap keluar jendela, Rani membiarkan kesedihan itu menyelimuti dirinya, membiarkan perasaan kehilangan mengalir sepenuhnya. Hari itu, untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan bahwa dunianya telah berubah selamanya. Pagi itu, matahari masuk perlahan melalui tirai jendela, namun cahaya hangat yang biasanya menenangkan terasa menyiksa bagi Rani. Tubuhnya masih lelah dari malam yang panjang, tidur terpecah oleh ingatan tentang Ardi, suaminya yang tak lagi ada. Ia duduk di meja makan, meneguk teh yang baru diseduh, berharap kehangatan itu bisa mengusir dingin yang menempel di hatinya. Nindi masuk ke ruang makan tanpa mengetuk, langkahnya cepat dan tegas. Rani, jangan lama-lama di sana. Masak sarapan, bersihkan dapur, dan jangan lupa cuci piring yang kemarin. Perintahnya terdengar seperti cambuk di udara. Rani menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Ia tahu Nindi selalu cepat mengomel, tapi kali ini nada suaranya terasa lebih tajam dan penuh penghinaan. Ya, Nindi, jawab Rani lirih. Suaranya nyaris tenggelam di tengah suara Nindi yang menggelegar. Ia meletakkan cangkir teh di meja, berusaha berdiri dengan perlahan meski lututnya terasa lemah. Ibu Siti berdiri di dekat pintu, menonton dengan wajah datar. Rani, kamu kan sekarang satu-satunya yang bisa mengurus rumah ini. Jangan sampai rumah berantakan. Aku sudah bilang, semua tanggung jawab sekarang ada padamu. Suara Ibu Siti tidak meninggi, tapi nada dinginnya membuat Rani merinding. Rani menunduk, menahan napas panjang. Ia mengingat kembali bagaimana Ardi selalu tersenyum, menenangkan hatinya ketika hari terasa berat. Ingatan itu menusuk hati, tapi ia tahu sekarang bukan saatnya bersedih terlalu lama. Baik, Bu, saya akan mulai, ucapnya pelan, berusaha tetap sopan. Nindi melangkah ke dapur, menyibakkan tirai kecil di jendela. Kalau kamu bisa meniru Ardi dalam hal bertanggung jawab, mungkin rumah ini tidak akan berantakan setiap pagi, sindirnya tanpa ampun. Mata Nindi menyipit, menatap Rani seolah menantang. Rani menggigit bibir, menahan rasa sakit yang bercampur dengan kemarahan. Ia mengambil spons dan mulai membersihkan sisa sarapan yang tercecer. Setiap gerakan terasa berat, tapi ia berusaha tetap tenang. Terima kasih, Nindi. Aku akan berusaha, jawabnya dengan nada pelan, menahan air mata. Ibu Siti berjalan mendekat, menatap Rani sambil mengangguk tipis. Kalau kamu butuh waktu untuk beristirahat, bilang saja. Tapi jangan sampai pekerjaan rumah tertunda. Ardi pasti ingin rumah ini tetap rapi. Sekilas, nada Ibu Siti terdengar peduli, tapi ada tekanan yang jelas terselip di balik kata-kata itu. Rani menghela napas panjang, mencoba menyusun strategi di kepalanya. Ia tahu menghadapi Nindi dan Ibu Siti seperti berjalan di atas kaca. Satu langkah salah, dan emosinya akan tersulut. Ia menyeka meja, menyusun piring dengan tangan gemetar. Setiap suara langkah Nindi di lantai terasa seperti derap kaki yang menekan hatinya. Nindi, jangan terlalu keras pada Rani, ucap Ibu Siti tiba-tiba, namun Nindi hanya menatap Rani dengan senyum tipis yang dingin. Saya hanya ingin rumah ini rapi, Bu. Tidak ada yang berantakan lagi, balas Nindi. Nada itu tajam, seakan Rani adalah sumber semua masalah. Rani menunduk, memandang lantai sambil memunguti sisa roti yang tercecer. Ia merasakan campuran perasaan, sedih, bingung, dan marah yang tertahan. Kenangan tentang Ardi kembali muncul. Bagaimana ia dulu menenangkan Rani saat menghadapi kesulitan, mengajarkan untuk sabar tapi tegas. Kini,
Semua itu terasa hilang. Setelah beberapa menit, Nindi keluar dari dapur membawa cucian kotor, meletakkannya di bak cuci dengan suara gesekan yang keras. Cepat cuci semuanya. Jangan sampai menumpuk, perintahnya singkat. Rani mengangguk, mengiyakan dengan kepala, sambil menahan napas panjang. Di tengah kesibukannya, Rani menyadari seberapa cepat rumah yang dulu penuh tawa kini berubah menjadi tempat yang menekan. Tidak ada lagi candaan ringan, tidak ada lagi senyum yang menenangkan, hanya tuntutan dan ketegangan yang terus-menerus. Ia tahu ia harus bertahan, setidaknya sampai ia menemukan cara untuk menghadapi situasi ini. Rani menatap cermin kecil di dapur. Wajahnya pucat, mata sembab, bibir bergetar menahan air mata. Ia menepuk pipinya dengan tangan, mencoba menenangkan diri. Aku bisa melewati ini. Aku harus sabar, bisiknya. Kata-kata itu terdengar hampa di ruang sunyi, tapi setidaknya memberinya sedikit kekuatan untuk melanjutkan hari. Nindi kembali dari kamar, menatap Rani sambil menyilangkan tangan. Kalau kamu ingin bertahan di rumah ini, kamu harus lebih cepat. Tidak ada yang menunggu. Rani hanya mengangguk, menahan emosi yang hampir meledak. Ia tahu membalas akan sia-sia. Kesabaran adalah satu-satunya senjata yang ia miliki sekarang. Saat sore menjelang, Rani duduk di sofa, memandang jendela yang menampilkan cahaya matahari yang mulai redup. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya tetap waspada. Ia memikirkan strategi, langkah kecil untuk tetap tegar di tengah tekanan. Ia menarik napas panjang, menutup mata sejenak, membiarkan kesedihan dan tekanan hari itu mengalir di tubuhnya. Aku akan tetap sabar, setidaknya hari ini, gumamnya lirih, menahan emosi, mencoba menjaga ketenangan di tengah perlakuan tidak adil yang terus menyelimuti rumahnya. Hening malam mulai merayap masuk, dan Rani tetap duduk di sana, memeluk lututnya, memikirkan Ardi, dan merasakan kepedihan yang tak kunjung reda. Rumah yang dulu penuh cinta kini terasa dingin, tapi ia tahu ia harus bertahan, setidaknya untuk beberapa saat lagi. Pagi itu, Rani bangun sebelum fajar. Suara burung yang biasanya menenangkan terasa asing di telinganya. Sunyi rumah yang kosong menambah berat rasa kehilangan. Tubuhnya masih lelah dari hari-hari sebelumnya, tapi pekerjaan rumah menuntutnya. Ia menata tempat tidur dengan hati-hati, menyingkirkan bantal yang masih berbau parfum Ardi, seakan aroma itu ingin menempel di ingatannya. Setelah rapih, ia menuju dapur. Piring kotor menumpuk di bak cuci, dan sisa sarapan kemarin masih menempel di meja. Rani menyalakan air, menenggelamkan tangan di air hangat sambil menggosok piring. Suara gesekan piring terasa monoton, tapi itu satu-satunya ritme yang menenangkan pikirannya. Ia teringat senyum Ardi ketika mereka bersama di dapur dulu. Ardi selalu membantu Rani mencuci piring, sambil bercanda tentang siapa yang lebih cepat menyelesaikan pekerjaan. Rani tersenyum tipis saat ingatan itu muncul, meski bibirnya masih terasa pahit oleh tangis yang belum surut. Kalau Ardi di sini, pasti dia sudah menertawakan aku, gumamnya pelan. Nindi masuk ke dapur tanpa mengetuk, meletakkan cucian bersih di rak. Rani, jangan terlalu lama di situ. Lantai harus disapu juga, perintahnya, singkat dan dingin. Rani mengangguk, mengusap wajahnya, lalu mengambil sapu dan mulai menyapu lantai dengan hati-hati. Ia menahan napas setiap kali Nindi lewat, takut salah gerakan akan menjadi alasan tambahan untuk dimarahi. Setelah menyapu, Rani mengepel lantai. Setiap gerakan terasa berat, tapi ia berusaha menjaga ritme, menenangkan diri dengan mengingat bagaimana Ardi selalu menepuk punggungnya sambil berkata, "Kamu hebat, Rani. Aku bangga sama kamu." Bayangan itu menguatkan hatinya untuk tetap fokus, meski tubuhnya ingin menyerah. Di sela-sela pekerjaan, Rani menata meja makan. Piring, gelas, dan sendok harus tersusun rapi. Ia menekankan perhatian pada detail, mengingat ucapan Ibu Siti sebelumnya, rumah ini harus tetap rapi. Semua tanggung jawab ada padamu. Perkataan itu masih menempel di telinganya, menambah tekanan, tapi Rani menekannya dan berusaha mengubahnya menjadi motivasi. Ketika selesai, Rani memeriksa dapur dan ruang tamu. Rumah kini rapi, tapi rasa lelah mulai menyeruak di bahu dan punggungnya. Ia duduk sejenak di sofa, memejamkan mata, menikmati kesunyian singkat. Namun langkah Nindi terdengar kembali, melewati ruang tamu, menegaskan bahwa pengawasan tidak pernah berhenti. Rani berdiri,
membersihkan rak buku dan menyeka debu di perabotan. Tangan gemetar sesekali, tapi ia menahan diri. Setiap kali pikiran tentang Ardi muncul, ia menutup mata sejenak, mengingat momen-momen hangat mereka. Ingat bagaimana Ardi selalu menggendongnya ketika ia lelah setelah bekerja, atau bagaimana mereka tertawa bersama menonton film di sofa yang sama. Kenangan itu, meski menyakitkan, memberi sedikit kekuatan untuk menghadapi hari. Ibu Siti masuk ke ruang tamu, menatap Rani dari kejauhan. "Rani, jangan terlalu lama berhenti. Masih banyak yang harus dikerjakan," ucapnya, nada datar tapi menuntut. Rani menunduk, menahan napas, lalu melanjutkan pekerjaannya tanpa membalas. Ia tahu jika ia bereaksi, situasi bisa memuncak menjadi pertengkaran yang tidak perlu. Rani kemudian menata kamar tidur. Sprei diganti, bantal ditata, lantai disapu lagi. Setiap langkah membuat tubuhnya terasa lelah, namun pikirannya tetap fokus. Ia memikirkan bagaimana Ardi selalu berkata, "Sabar itu kunci, Rani. Kita bisa menghadapi apa saja jika sabar." Kata-kata itu berputar di kepalanya, menjadi mantra yang ia ulang-ulang di setiap gerakan. Di tengah kegiatan, Rani berhenti sejenak di depan cermin. Wajahnya pucat, mata sembab, tapi sorot matanya menunjukkan keteguhan. Ia menarik napas panjang, menguatkan diri. "Aku bisa melewati ini. Aku harus kuat," gumamnya lirih, menahan rasa ingin menangis yang terus mengancam. Siang hari, Rani menyiapkan makan siang sederhana. Aroma nasi hangat dan sayuran tumis memenuhi dapur. Ia meletakkan piring di meja, memastikan semuanya terlihat rapi. Nindi lewat, menatapnya sebentar, lalu mengangguk tipis tanpa komentar. Rani tersenyum tipis, merasa itu adalah kemenangan kecil. Setidaknya, ia berhasil menyelesaikan sebagian besar tanggung jawab hari itu. Saat sore menjelang, Rani duduk di sofa, memandangi cahaya matahari yang masuk melalui jendela. Tubuhnya lelah, kaki terasa berat, tapi hatinya tetap teguh. Ia menyadari, meski hari ini penuh tuntutan dan tekanan, ia mampu melewatinya. Ia menutup mata sejenak, membiarkan rasa lelah itu menyelimuti tubuh, namun tekad untuk menghadapi hari berikutnya tetap membara. Ia meraih foto kecil Ardi di meja samping sofa, menatap senyum yang begitu hangat. "Aku akan berusaha. Untuk kita," bisiknya pelan, menahan air mata. Rumah yang penuh tekanan kini terasa sedikit lebih ringan karena keberanian yang perlahan ia bangun dalam diri sendiri. Meskipun lelah, Rani tahu besok ia harus bangkit lagi, menghadapi Nindi dan Ibu Siti dengan kesabaran yang sama. Hari itu berakhir dengan Rani duduk diam, tangan memegang foto suaminya, napas panjang menandai perjuangan kecil yang telah ia lewati. Rasa lelah jelas terasa, namun hati dan pikirannya sudah siap untuk menghadapi tantangan baru besok. Kesabaran menjadi teman setianya, dan meski berat, Rani mulai merasakan kekuatan untuk bertahan. Pagi itu udara rumah terasa lebih berat daripada biasanya. Rani bangun dengan tubuh yang lelah, tapi pikirannya sudah dipenuhi daftar pekerjaan yang harus diselesaikan. Ia menatap dapur yang harus dibersihkan, meja yang harus ditata, dan cucian yang menumpuk. Langkahnya terasa berat, tapi ia tahu, seperti kemarin, kesabaran menjadi senjata satu-satunya. Saat Rani mulai menata piring dan gelas, Nindi masuk dari pintu depan dengan langkah cepat. Wajahnya serius, matanya menatap tajam pada Rani. "Rani," suara Nindi terdengar tegas, nyaris dingin. "Aku butuh dokumen keuangan Ardi. Semua yang berkaitan dengan rekening dan surat tanah. Sekarang juga." Rani menelan ludah, rasa panik menyelimuti dadanya. Ia tahu dokumen itu penting, tapi menaruhnya di tangan Nindi, yang baru saja memaki dan mengawasinya setiap hari, bukan hal mudah. Tubuhnya gemetar, tapi ia berusaha tetap tenang. "Nindi, dokumen itu penting? Aku harus mengeceknya dulu, memastikan semuanya rapi," jawabnya pelan. Nindi mencondongkan badan, tatapannya menusuk. "Tidak ada waktu untuk rapi-rapi. Aku ingin sekarang, Rani. Jangan buat aku menunggu." Kata-kata itu bagai cambuk yang memukul hati Rani. Ia teringat kemarahan Nindi kemarin, saat Rani baru selesai menata rumah. Tekanan itu terasa semakin berat hari ini. Ibu Siti muncul dari dapur, menatap keduanya dengan wajah datar. "Rani, dengarkan Nindi. Tidak ada alasan menunda.
Ardi sudah tiada. Dan sekarang semua tanggung jawab ada padamu. Jangan membuat masalah lebih besar. Ucapnya singkat. Nada Ibu Siti tegas. Tapi Rani bisa merasakan dingin yang menahan empati. Rani menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Tangannya gemetar saat membuka laci tempat dokumen disimpan. Ia menyisir tumpukan kertas, hati-hati mencari dokumen penting. Sementara itu, Nindi berdiri dekat, mengawasi setiap gerakan Rani. Matanya tajam, seakan menunggu kesalahan sekecil apapun. Kenapa lama sekali? Rani? Ini cuma kertas. Cepat. Nindi menggerutu, suaranya meninggi. Tekanan itu membuat Rani menelan ludah lagi. Napasnya tersengal. Ia tahu membalas atau menolak akan memperburuk keadaan, tapi rasa takut dan marah mulai bercampur di hatinya. Rani akhirnya menemukan satu bundel dokumen yang dimaksud. Ia menatapnya sejenak, mengingat kembali ketegangan kemarin dan perasaan lelah yang terus menumpuk. Dengan hati-hati, ia meletakkan dokumen itu di meja, menunduk saat Nindi meraih dan menatapnya dengan senyum tipis tapi dingin. Ini saja cepat, jangan buat aku kesal, kata Nindi, menandai bahwa ia masih belum puas. Rani mengangguk pelan, menahan rasa ingin menangis. Ia menutup mata sebentar, mencoba mengingat momen dengan Ardi. Ingatan tentang suaminya yang selalu menenangkan saat hari terasa berat muncul sekejap. Kalau Ardi di sini, mungkin dia akan menenangkan aku, gumam Rani dalam hati, menguatkan diri untuk tetap sabar. Setelah itu, Nindi meninggalkan dokumen di meja samping sofa. Tapi matanya masih mengawasi Rani. Ibu Siti duduk di kursi, menatap Rani dengan ekspresi datar. Masih banyak yang harus kamu lakukan. Jangan berhenti. Rumah ini harus tetap rapi, dan semua urusan administrasi jangan sampai terbengkalai. Suara Ibu Siti menambah beban psikologis yang Rani rasakan. Rani kembali ke dapur untuk membersihkan sisa sarapan, mengepel lantai, dan menata meja. Setiap gerakan terasa lebih berat daripada sebelumnya. Tubuhnya lelah tapi pikirannya tetap tegang. Saat ia menyeka lantai, pikiran tentang dokumen yang baru saja diambil Nindi terus berputar. Apa yang harus dilakukan jika dokumen itu disalahgunakan? Bagaimana caranya menghadapi tekanan yang terus meningkat? Ia berhenti sejenak, tangan menempel di meja dapur, menatap keluar jendela. Cahaya matahari pagi masuk, tapi tidak mampu menghangatkan hati yang tertekan. Rani memikirkan langkah-langkah selanjutnya, strategi untuk menghadapi situasi ini tanpa kehilangan kesabaran. Ia tahu setiap reaksi berlebihan bisa menjadi bumerang. Sambil duduk di kursi, Rani membuka kembali bundel dokumen itu yang tersisa di mejanya. Ia menyentuhnya perlahan, merasakan berat tanggung jawab yang kini berada di tangannya. Setiap lembar kertas bukan hanya catatan keuangan atau surat tanah, tapi simbol kemandirian yang harus ia pertahankan. Nindi dan Ibu Siti tampak sibuk dengan urusan mereka sendiri, tapi Rani tahu mata mereka selalu mengawasi. Ia menarik napas panjang, menenangkan diri, mencoba memusatkan pikiran. Semua tekanan, semua tuntutan yang datang silih berganti, harus ia hadapi dengan sabar dan hati-hati. Rani menatap dokumen di depannya, jari-jarinya menyentuh tepi kertas. Perasaan lelah, bingung, dan sedih bercampur dengan tekad kecil yang mulai muncul. Ia tahu konflik ini belum selesai, dan setiap langkah harus diperhitungkan dengan hati-hati. Tapi setidaknya hari ini, ia berhasil menahan diri dan menjaga ketenangan di tengah tekanan yang meningkat. Sore itu, Rani duduk di sofa, tangan memegang dokumen. Matanya menatap kosong ke arah tumpukan kertas, merenung tentang langkah selanjutnya. Ia tahu besok akan ada tantangan baru, tetapi untuk saat ini, ia hanya bisa menarik napas panjang, menenangkan diri, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi hari berikutnya dengan kesabaran yang semakin terasa. Pagi itu, Rani sedang menata meja makan ketika terdengar ketukan lembut di pintu. Ia menghapus tangan dari lap basah dan berjalan perlahan ke pintu. Di sana berdiri Maya, tetangga yang selalu ramah dan dekat dengannya sejak lama. Wajah Maya terlihat hangat, senyumnya menenangkan. "Rani, aku cuma ingin melihatmu sebentar," kata Maya sambil melangkah masuk, membawa tas kecil berisi kue dan teh hangat. "Aku dengar kabar. Aku tahu ini pasti berat untukmu." Rani menelan ludah, menahan air mata yang kembali mengancam. Ia mengangguk, lalu menepuk kursi untuk Maya duduk. "Terima kasih, Maya.
Masih mencoba bertahan, jawabnya pelan. Suara Rani bergetar. Tapi ada sedikit kelegaan karena ada seseorang yang peduli. Maya duduk di meja, meletakkan kue dan cangkir teh. Rani, aku tahu bagaimana Nindi dan Ibu Siti memperlakukanmu. Tapi kamu tidak sendiri. Aku di sini kalau kamu butuh teman bicara, atau sekadar sandaran, katanya lembut. Kata-kata itu seperti oase di tengah gurun, membuat Rani merasa sedikit lega. Rani meneguk teh hangat, aroma dan rasa manisnya membuat pikirannya sedikit lebih tenang. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Rumah ini, semua tuntutan seolah menekan setiap waktu, bisiknya, menatap cangkir di tangannya. Maya meletakkan tangan di bahu Rani. Aku tahu, tapi kamu kuat, Rani. Ingat, Ardi selalu percaya padamu, kan? Dan sekarang saatnya kamu percaya pada dirimu sendiri. Jangan biarkan tekanan mereka merusakmu. Rani tersenyum tipis, mengenang ucapan Ardi yang selalu menenangkan hatinya. Senyum itu sebentar, tapi cukup untuk menyalakan secercah keberanian dalam dirinya. Aku ingin kuat, tapi kadang rasanya terlalu berat, ucapnya, suaranya nyaris berbisik. Maya mengangguk. Aku mengerti. Tapi kadang kita butuh langkah kecil untuk mulai melindungi diri. Misalnya, urusan warisan Ardi. Kamu harus pastikan semua dokumen aman, dan hakmu terlindungi. Aku bisa menemanimu atau memberi saran. Sarannya lembut. Rani menatap Maya. Matanya terbuka sedikit lebih lebar. Ia tahu selama ini ia hanya bertahan, menghadapi tekanan tanpa rencana nyata untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi sekarang, kata-kata Maya seperti membuka pintu baru. Ia bisa mulai berpikir bagaimana melangkah hati-hati, menjaga hak-hak yang seharusnya menjadi miliknya. Memang, aku harus memikirkannya. Tapi aku takut jika salah langkah, Nindi dan Ibu Siti akan semakin menekan, kata Rani sambil menundukkan kepala. Maya tersenyum, menepuk tangan Rani. Itulah kenapa kamu harus melangkah perlahan tapi pasti. Kita buat rencana sederhana dulu, langkah demi langkah. Tidak perlu terburu-buru. Yang penting kamu mulai. Rani menelan ludah, pikirannya mulai bergerak. Ia memikirkan dokumen yang baru-baru ini diambil Nindi, catatan keuangan, surat tanah, dan beberapa bukti kepemilikan lainnya. Selama ini, ia hanya menjaga semuanya di laci, tapi tidak ada langkah konkret untuk memastikan keamanan. Kini, ia merasa ada kesempatan untuk mulai mengambil alih kendali, sedikit demi sedikit. Maya bangkit, membantu Rani mengangkat beberapa dokumen dari meja. Kita mulai dari yang paling penting dulu. Susun, periksa, dan simpan di tempat yang aman. Aku bisa menunggu di sini, atau nanti aku bantu mengurus beberapa hal administrasi yang mudah, sarannya sambil tersenyum hangat. Rani merasa ada rasa lega yang belum pernah ia rasakan sejak kematian Ardi. Ia mulai mengatur dokumen, menandai yang paling penting, menyusun urutan tindakan. Setiap langkah kecil itu terasa seperti kemenangan kecil. Tubuhnya masih lelah, tapi hatinya mulai berdenyut dengan sedikit keberanian. Terima kasih, Maya. Aku merasa lebih ringan sekarang. Setidaknya ada yang mendukung aku, ucap Rani dengan suara sedikit lebih tegas. Ia mengangkat salah satu dokumen, menatapnya dengan penuh pertimbangan. Besok aku akan mulai melangkah hati-hati, memastikan semuanya aman dan hakku terlindungi. Maya tersenyum, menepuk bahu Rani sekali lagi. Itu yang aku mau dengar. Ingat, tidak apa-apa minta bantuan. Kamu tidak harus menghadapi semuanya sendiri. Setelah Maya pamit, Rani duduk di meja, menatap dokumen yang kini tertata rapi di depannya. Rumah yang tadi terasa menekan, kini seolah sedikit lebih ringan karena ada harapan dan langkah nyata yang mulai ia rancang. Ia menarik napas panjang, merasakan perasaan percaya diri yang baru saja tumbuh. Ia menatap dokumen itu sekali lagi, memikirkan strategi kecil yang harus ia jalankan besok. Tidak tergesa-gesa, tapi pasti. Tekanan dari Nindi dan Ibu Siti tetap ada. Tapi sekarang Rani tahu ada cara untuk menghadapi mereka, sambil tetap menjaga ketenangan dan kesabarannya. Sore itu, Rani merasa sedikit lebih tenang. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya mulai fokus. Ia tahu langkah pertama selalu yang tersulit, tapi kali ini ia siap melangkah hati-hati, sedikit demi sedikit, menuju kehidupan yang lebih mandiri dan terlindungi. Senyum tipis muncul di bibirnya,
tanda kecil bahwa Rani mulai menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Pagi itu, Rani bangun lebih awal dari biasanya. Pikiran tentang langkah-langkah yang harus ia ambil untuk menghadapi Nindi dan Ibu Siti terus menghantui. Tubuhnya lelah, tapi ada rasa urgensi yang mendorongnya bergerak. Ia menyalakan lampu di ruang kerja kecil, tempat biasanya Ardi menaruh dokumen penting rumah dan keuangan. Ia menarik laci pertama, memeriksa tumpukan surat dan kertas yang tersusun rapi. Beberapa lembar surat tagihan dan catatan rutin terselip di antara dokumen lain. Namun hatinya terasa tidak tenang. Ia merasa ada sesuatu yang belum ia temukan. Rani menunduk, menelusuri setiap kertas dengan teliti. Setiap kali ia menemukan catatan lama tentang rekening atau bukti kepemilikan rumah, dadanya berdegup kencang. Ingatan tentang Ardi muncul tiba-tiba. Bagaimana ia pernah melihat suaminya menulis surat wasiat dengan rapi di meja ini, dengan ekspresi serius tapi tenang. Senyum tipis Ardi saat itu menenangkan hatinya, tapi juga meninggalkan rasa penasaran yang kini harus ia jawab. Ia menarik napas panjang, membuka laci lebih dalam, dan di pojoknya ada sebuah amplop coklat tua yang disegel dengan lilin. Nama Rani tertulis rapi di permukaan amplop. Hatinya berdebar. Ia tahu ini pasti sesuatu yang penting. Dengan tangan gemetar, ia membuka segel itu. Di dalam amplop, Rani menemukan surat wasiat Ardi. Tulisan tangan suaminya rapi dan jelas, menyatakan bahwa seluruh harta dan aset rumah tangga, termasuk rumah, rekening, dan properti lainnya, resmi menjadi milik Rani. Setiap kata membuat dada Rani sesak, perasaan campur aduk antara lega, sedih, dan takut. Ia memegang surat itu dekat dengan dada, menutup mata, membiarkan air mata jatuh perlahan. Ardi, aku akan jaga semua ini untukmu, bisiknya lirih, suaranya nyaris tenggelam di udara sepi rumah. Surat itu bukan hanya dokumen formal. Ia adalah bukti nyata dari cinta, kepercayaan, dan tanggung jawab yang Ardi titipkan padanya. Rani duduk sejenak, menenangkan napasnya. Ia tahu dokumen ini bisa menjadi kunci untuk menghadapi Nindi dan Ibu Siti. Tapi ia juga harus berhati-hati. Ia tidak bisa terburu-buru atau menunjukkan kegembiraan secara berlebihan. Karena itu bisa memancing reaksi negatif. Ia menatap sekeliling rumah, memastikan tidak ada yang mengintai atau mengawasi. Setelah itu, ia menyimpan surat wasiat itu di tas kecil, di bawah tumpukan baju, tempat aman yang hanya ia yang tahu. Rani menatapnya sekali lagi, memastikan dokumen itu benar-benar aman. Tak lama, Nindi masuk ke ruang tamu, membawa cucian bersih. Rani, jangan lupa pelihara tanaman di halaman. Lihat bunga-bunga itu hampir mati, katanya, nada tetap dingin tapi tidak marah. Rani menelan ludah, menatap Nindi sebentar, lalu tersenyum tipis. Iya, Nindi. Nanti aku urus, jawabnya dengan suara tenang. Setelah Nindi pergi, Rani kembali duduk di meja kerja. Tangannya menggenggam surat wasiat itu, pikirannya mulai bekerja. Ia mulai menyusun strategi hati-hati, langkah-langkah untuk menghadapi Nindi dan Ibu Siti, memastikan haknya tidak diabaikan. Ia menulis catatan kecil tentang apa yang harus dilakukan, siapa yang perlu ditemui, dan kapan sebaiknya bertindak. Rani menyadari bahwa dokumen ini memberi kekuatan baru, tapi juga tanggung jawab yang berat. Setiap keputusan harus diperhitungkan dengan matang. Ia tahu jika salah langkah, Nindi dan Ibu Siti bisa mencoba mengambil keuntungan atau menekan dirinya lebih jauh. Ia membayangkan situasi konfrontasi yang akan terjadi. Nindi yang mengancam, Ibu Siti yang dingin, dan dirinya sendiri harus tetap tenang, tegas, tapi tidak terburu-buru. Ia menarik napas panjang, membiarkan pikirannya berputar, menimbang kemungkinan dan skenario. Setelah beberapa menit merenung, Rani menutup amplop dengan hati-hati, menyimpannya kembali ke tas kecil. Ia berdiri, berjalan ke jendela, menatap halaman rumah yang biasanya terlihat damai tapi kini terasa seperti arena pertempuran yang akan ia hadapi. Tekanan psikologis tetap ada, tapi sekarang ada pegangan nyata, surat wasiat Ardi, yang memberinya kekuatan untuk melangkah. Rani duduk kembali, menatap dokumen itu sekali lagi. Ia merasakan campuran perasaan, sedih karena kehilangan Ardi, lega karena haknya jelas, dan sedikit takut menghadapi pertarungan yang akan datang. Tapi di antara semua itu, ada rasa percaya diri yang mulai tumbuh. Ia tahu, dengan persiapan hati-hati dan langkah terencana,
Ia bisa menghadapi Nindi dan Ibu Siti, menjaga apa yang seharusnya menjadi miliknya. Sore itu, Rani menutup tas kecil, menaruhnya di bawah meja. Ia menatapnya sekali lagi, membiarkan momen itu meneguhkan tekadnya. Hari itu berakhir dengan perasaan baru, campuran kesedihan, tanggung jawab, tapi juga kekuatan. Rani tahu, besok akan ada tantangan baru, tapi untuk pertama kalinya sejak kematian Ardi, ia merasa siap untuk menghadapi apapun dengan rencana yang matang dan hati yang mantap. Pagi itu, udara rumah terasa lebih tegang daripada biasanya. Rani bergerak dengan tenang, meski setiap langkahnya terasa diawasi. Ia membersihkan sisa sarapan, menata piring dan gelas dengan gerakan rutin yang terlihat santai. Namun di sudut matanya, ia menyadari Nindi berdiri di pintu dapur, menatapnya dengan ekspresi waspada. "Rani," suara Nindi terdengar singkat tapi tajam. "Kamu kelihatan berbeda hari ini. Seperti menahan sesuatu. Apa ada yang kamu sembunyikan?" Rani menelan ludah, tetap tersenyum tipis. "Tidak, Nindi. Aku hanya fokus pada pekerjaan rumah," jawabnya tenang, mengusap meja dengan gerakan lambat. Ia tahu Nindi mulai curiga, dan itu wajar. Dokumen warisan yang baru ia temukan kemarin, surat wasiat Ardi, masih tersembunyi dengan aman, tapi insting Nindi mulai mencium ada yang berubah. Nindi melangkah lebih dekat, matanya tajam menatap setiap gerakan Rani. "Aku rasa kamu menyembunyikan sesuatu, Rani. Jangan berpura-pura tidak ada apa-apa. Aku bisa tahu kalau kamu diam-diam melakukan sesuatu." Nadanya menekankan ketegangan yang mulai memuncak. Rani menghela napas pelan, mencoba menenangkan diri. Ia tahu jika bereaksi terburu-buru, Nindi akan memanfaatkan setiap kelemahannya. "Aku hanya melakukan hal yang biasa, Nindi. Rumah harus tetap rapi. Aku tidak ingin membuat masalah," jawab Rani, suaranya tetap datar tapi tegas. Nindi menggerutu, melangkah ke meja, dan menatap sekeliling. "Kalau begitu, kenapa ada dokumen di meja ini semalam? Kau tahu aku menemukan sedikit, tapi sepertinya ada yang kau sembunyikan lagi." Suara Nindi meninggi, tapi Rani tetap diam, hanya menunduk sedikit dan menata kembali piring yang belum selesai dicuci. Ibu Siti muncul dari dapur, menatap keduanya dengan wajah datar. "Jangan berspekulasi, Nindi. Biarkan Rani bekerja. Rumah harus tetap rapi. Semua urusan administrasi juga harus terkontrol." Nada Ibu Siti tegas, tapi tidak terlalu marah, seolah mencoba menengahi ketegangan yang mulai memanas. Rani menatap Ibu Siti sebentar, lalu kembali fokus pada pekerjaannya. Setiap gerakan terasa berat, tapi ia berusaha terlihat santai. Tangannya merapikan rak buku, menyapu lantai, sambil terus memperhatikan Nindi dari sudut mata. Ia tahu Nindi semakin curiga, dan tekanan psikologis itu semakin meningkat. "Rani," Nindi kembali, lebih lembut tapi tetap menyelidik. "Aku cuma ingin tahu apakah kamu serius menjaga rumah ini, atau ada hal lain yang kamu urus diam-diam. Jangan pikir aku tidak bisa melihat." Rani menarik napas panjang, menahan perasaan takut dan marah yang mulai muncul. Ia teringat surat wasiat Ardi, dokumen yang menegaskan semua haknya. Hatinya berdebar, tapi ia tahu sekarang bukan saatnya menunjukkan kegembiraan atau kepanikan. Ia harus tetap tenang dan berhati-hati. "Tidak ada hal lain, Nindi. Aku hanya ingin semua tetap tertata. Rumah ini penting untuk kita semua," jawab Rani dengan suara lembut tapi mantap. Ia menyeka tangannya dengan lep, memastikan gerakan tetap tenang, meski jantungnya berdegup cepat. Nindi menatapnya lama, seperti mencoba membaca pikiran Rani. Setelah beberapa detik yang terasa lama, ia menghela napas dan berjalan ke arah jendela, seolah menahan diri untuk tidak langsung menuduh. Rani membiarkan tubuhnya rileks sedikit, tapi matanya tetap awas, mengamati setiap gerakan Nindi dan Ibu Siti. Siang hari, Rani terus menjalankan rutinitas rumah tangga, mencuci piring, menata baju, mengepel lantai, dan membersihkan kamar. Setiap gerakan dilakukan dengan ritme yang konsisten, seolah menegaskan bahwa ia tidak menyembunyikan apapun. Tapi di balik ketenangan itu, pikirannya terus bekerja, menyusun langkah-langkah berikutnya untuk menghadapi kemungkinan konfrontasi. Nindi beberapa kali lewat, menatap rak buku atau lemari seolah mencari petunjuk. Rani menunduk, tidak bereaksi, hanya tersenyum tipis setiap kali tatapan itu mengenai dirinya.
Ia tahu ketegangan ini akan meningkat, tapi ia harus tetap menjaga kontrol diri. Sore hari, Rani duduk di sofa, memegang beberapa dokumen yang sudah ia siapkan sebelumnya. Ia menatap sekeliling rumah, menilai situasi, dan memikirkan strategi untuk menghadapi kemungkinan pertengkaran. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya fokus. Ia tahu Nindi dan Ibu Siti akan terus menekan, tapi kini Rani memiliki pegangan, dokumen warisan yang menegaskan haknya, dan rencana hati-hati untuk melangkah. Ia menarik napas panjang, membiarkan ketegangan hari itu meresap ke dalam kesadaran. Rani mulai menyusun mental, membayangkan skenario yang mungkin terjadi jika Nindi semakin menekan atau menuntut sesuatu. Ia membayangkan cara menjawab dengan tenang, menegaskan haknya tanpa kehilangan kontrol, dan tetap menjaga ketenangan di rumah yang penuh tekanan. Menjelang senja, Rani menaruh dokumen penting di tas kecil, menyimpannya dengan aman di tempat yang hanya ia ketahui. Ia menatapnya sekali lagi, merasakan campuran perasaan lega dan tegang. Rumah terasa sunyi, tapi ketegangan yang membayangi semakin nyata. Rani berdiri di jendela, memandang halaman yang sepi. Ia tahu besok akan ada kemungkinan pertengkaran atau tekanan lebih besar. Tapi ia merasa sedikit lebih siap. Tubuhnya lelah, tapi hatinya mulai tegas. Ia menarik napas panjang, menenangkan diri, dan mempersiapkan mental untuk menghadapi Nindi dan Ibu Siti dengan langkah hati-hati dan strategi yang matang. Hari itu berakhir dengan Rani duduk di sofa, tangan memegang tas kecil berisi dokumen. Matanya menatap kosong ke halaman rumah, merenung tentang langkah-langkah selanjutnya. Tekanan tetap ada, tapi kini ia merasa lebih percaya diri, lebih siap untuk melangkah dalam ketegangan yang semakin memuncak. Pagi itu, Rani berjalan menembus udara kota yang masih sejuk. Tas kecil berisi dokumen penting digenggam erat. Tekanan di rumah belum reda, tapi ia tahu langkah selanjutnya harus dilakukan. Kali ini, ia tidak bisa hanya mengandalkan kesabaran. Ia butuh bantuan profesional untuk melindungi hak warisnya. Di kantor pengacara, aroma kertas dan buku hukum memenuhi ruang. Seorang asisten menyambutnya dengan sopan, mempersilakan Rani duduk sementara pengacara menyiapkan berkas. Hatinya berdebar. Tapi ada rasa lega karena akhirnya ada seseorang yang bisa membantunya menghadapi situasi di rumah. Tak lama kemudian, pengacara, seorang pria parubaya dengan wajah tenang dan kacamata tipis, masuk. "Selamat pagi, Bu Rani. Saya Pak Arman. Mari kita bicarakan apa yang bisa saya bantu," katanya sambil menyalami Rani. Suara tenangnya menenangkan sedikit ketegangan yang menumpuk di dada Rani. Rani duduk, membuka tasnya, dan mengeluarkan surat wasiat Ardi, dokumen kepemilikan rumah, rekening, serta beberapa catatan keuangan. "Pak, ini dokumen milik suami saya," kata Rani, suaranya sedikit bergetar. "Aku ingin memastikan hakku, supaya Nindi dan Ibu Siti tidak bisa mengambil keuntungan." Pak Arman mengangguk, menerima dokumen itu dengan hati-hati. Ia menelusuri setiap lembar dengan teliti, sesekali mengangkat alis. "Baik, Bu Rani. Dokumen ini jelas menunjukkan hak waris Anda. Tapi agar aman, kita harus melakukan beberapa langkah formal. Pengesahan surat wasiat di pengadilan, pencatatan kepemilikan properti, dan pemberitahuan resmi kepada pihak keluarga terkait." Rani mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap kata. "Apakah proses ini lama, Pak?" tanyanya, sedikit cemas. "Tidak bisa instan, tapi kita bisa mempercepat beberapa tahap," jawab Pak Arman. "Yang penting, Bu Rani tetap tenang. Jangan menyerahkan dokumen ini kepada siapapun selain kita. Kita akan membuat salinan resmi, dan setiap langkah akan dicatat secara hukum. Dengan begitu, hak Anda terlindungi secara formal." Rani mengangguk, merasakan sedikit lega. Selama ini, rasa takut bahwa dokumen bisa diambil atau dipermainkan oleh Nindi dan Ibu Siti selalu menghantuinya. Kini ada jalur resmi yang bisa memberinya keamanan. Pak Arman melanjutkan, "Selain itu, kita bisa menyiapkan surat peringatan resmi, memberitahukan Nindi dan Ibu Siti bahwa hak waris Anda sudah tercatat secara hukum. Ini tidak agresif, tapi memberi efek tegas agar mereka memahami batas." Rani menunduk sejenak, merasakan campuran perasaan, lega karena ada langkah konkret, tapi juga tegang memikirkan konfrontasi yang mungkin terjadi. Aku ingin semuanya jelas, Pak. Tidak ingin ada masalah di kemudian hari," ucapnya.
Pak Arman tersenyum tipis. Itulah tujuan kita, Bu. Kita lakukan ini perlahan tapi pasti. Jangan khawatir. Saya akan mendampingi setiap proses. Anda tidak sendirian. Rani menatap dokumen di depannya, kemudian menatap mata Pak Arman. Kalau begitu, kita mulai dari mana? Pertama, kita daftarkan surat wasiat ini ke pengadilan untuk mendapatkan pengesahan resmi. Setelah itu, kita buat salinan legal dan pemberitahuan resmi untuk keluarga. Semua tertulis, semua tercatat. Dengan begitu hak Anda tidak bisa diganggu, jelas Pak Arman. Rani mengangguk, menandai beberapa halaman dengan pena. Ia merasa ada rasa kontrol yang perlahan kembali padanya. Aku siap untuk melakukan ini, katanya mantap, suara sedikit lebih tegas daripada sebelumnya. Setelah hampir 1 jam membahas langkah-langkah, Rani menyerahkan dokumen dan menerima beberapa formulir untuk ditandatangani. Pak Arman menjelaskan detail administrasi, tanggal pertemuan di pengadilan, serta dokumen tambahan yang mungkin dibutuhkan. Rani mencatat semuanya, memastikan tidak ada yang terlewat. Saat keluar dari kantor, udara sore menyambutnya. Rani menarik napas panjang, merasakan lega yang nyata. Setidaknya untuk kali ini, ada langkah konkret yang bisa ia ambil untuk melindungi haknya. Rumah mungkin masih penuh tekanan, tapi kini ada pegangan yang jelas, bukan hanya kesabaran dan ketahanan diri. Di jalan pulang, Rani memikirkan langkah-langkah selanjutnya. Pengesahan dokumen, pemberitahuan resmi, dan bagaimana menghadapi kemungkinan reaksi Nindi dan Ibu Siti. Meski hati masih sedikit cemas, ada rasa percaya diri yang tumbuh, rasa bahwa ia tidak lagi sendirian, dan ada jalur hukum yang bisa mendukungnya. Sesampainya di rumah, Rani meletakkan tas kecil berisi dokumen di tempat aman. Ia menatapnya sejenak, menepuk tas itu pelan seolah memberi semangat. Besok, aku akan mulai langkah berikutnya. Aku harus hati-hati, tapi aku bisa melakukannya, gumamnya lirih. Sore itu berakhir dengan Rani duduk di sofa, tangan memegang beberapa salinan dokumen, memandang rumah yang penuh tekanan. Tubuhnya lelah, tapi hatinya mulai lebih tenang dan percaya diri. Ia tahu jalannya masih panjang, tapi untuk pertama kalinya, Rani merasa ada kendali nyata atas haknya sendiri, dan langkah-langkah hati-hati yang ia susun bisa membawa rumah tangga ini ke arah yang lebih adil. Pagi itu, cahaya matahari menembus tirai jendela kamar Rani. Udara sejuk masuk, membawa kesegaran yang terasa berbeda. Rani berdiri tegak di depan cermin, menarik napas panjang, dan menatap wajahnya sendiri. Ada sesuatu yang berubah. Tidak lagi rasa takut yang dominan, melainkan tekad yang mulai menguat. Ia memulai hari dengan menata rumah seperti biasa, tapi kali ini setiap gerakan lebih tegas dan pasti. Meja makan disusun rapi, piring dan gelas bersih ditempatkan dengan teliti. Saat menyapu lantai, gerakannya lebih cepat tapi tetap fokus. Nindi masuk dari pintu dapur, matanya tajam, tapi kali ini Rani menatapnya lurus tanpa menunduk. Rani, sepertinya kau lebih cepat hari ini, komentar Nindi, nada suaranya masih dingin tapi ada sedikit keterkejutan. Rani tersenyum tipis. Ya, Nindi. Aku ingin rumah tetap rapi sebelum siang, jawabnya tenang. Nada suara Rani berbeda dari sebelumnya. Mantap, tidak takut, tapi juga tidak menantang. Ibu Siti muncul dari kamar sebelah, menatap rak buku yang baru saja Rani rapikan. Rani, sepertinya kau benar-benar bisa menjaga rumah ini sendiri, katanya, nada datar tapi ada sedikit apresiasi yang terselip. Rani hanya mengangguk, tidak perlu membalas. Setelah menata rumah, Rani duduk di meja kerja kecil. Ia membuka beberapa dokumen keuangan Ardi, menata catatan, dan mulai menyusun anggaran rumah tangga. Tangan Rani bergerak cekatan, menandai pembayaran yang harus dilakukan, rekening yang harus diawasi, dan catatan tambahan yang perlu diperiksa. Setiap gerakan menunjukkan kemandirian yang selama ini tertahan di balik rasa takut. Rani, apa kau benar-benar tahu apa yang kau lakukan? Nindi menatap dari pintu, nada suaranya setengah menantang. Rani menatapnya tanpa terganggu. Aku sudah mempelajarinya, Nindi. Semua tercatat rapi, tidak ada yang terlewat, jawabnya singkat. Matanya tetap fokus pada dokumen. Tangan terus menulis catatan tambahan. Ibu Siti melangkah lebih dekat, menatap Rani bekerja. Sepertinya kau mulai bisa mengurus semuanya sendiri, Rani. Ucapnya, nada sedikit hangat,
walau masih datar. Rani menoleh sebentar, tersenyum tipis. Tidak ada kata-kata yang perlu dibalas. Tindakan nyata sudah berbicara. Siang hari, Rani menyiapkan makan siang sendiri. Ia menata dapur, menumis sayuran, memasak nasi, dan menyajikan semuanya di meja. Setiap gerakan dilakukan dengan ritme teratur, tubuhnya tidak gemetar atau lelah secara berlebihan. Kali ini, rumah terasa lebih hidup karena kemandirian Rani yang mulai terlihat. Nindi datang untuk melihat hasil masakan. Ia menatap meja, lalu menatap Rani. "Rani, kau benar-benar berubah. Aku tidak menyangka," katanya, nada setengah kagum, setengah cemas. Rani tersenyum tipis, tidak menanggapi pujian langsung. "Aku hanya melakukan yang seharusnya," jawabnya sederhana, tetap fokus pada kegiatan di dapur. Ia tidak butuh pengakuan, tapi rasa percaya diri mulai terasa tumbuh di dalam hatinya. Sore hari, Rani membuka surat dan tagihan yang harus diurus. Ia menghubungi beberapa pihak terkait, menanyakan status rekening, dan memastikan semua administrasi berjalan lancar. Telepon di tangannya bergerak cepat, catatan tertata rapi di meja. Setiap langkah menunjukkan Rani mulai menguasai hidupnya sendiri, bukan lagi hanya bertahan dari tekanan Nindi dan Ibu Siti. Di sela-sela pekerjaan, Rani duduk sejenak di sofa, menatap rumah yang kini lebih rapi dan tertata. Ia menarik napas panjang, merasakan perubahan yang perlahan masuk ke dalam dirinya. Tidak lagi merasa lemah atau tergantung pada belas kasihan orang lain. Tekad dan kemandirian mulai menjadi bagian dari keseharian yang baru. Nindi berdiri di pintu, menatap Rani sekali lagi. "Kau, sepertinya lebih kuat daripada yang aku kira," ucapnya singkat, kemudian meninggalkan ruang dengan langkah cepat. Ibu Siti menepuk bahu Rani pelan sebelum pergi. "Jangan berhenti. Teruskan apa yang sudah kau mulai. Rumah ini, dan hidupmu, ada di tanganmu sekarang," katanya, nada lembut namun tegas. Rani menatap ruang kosong sejenak setelah mereka pergi. Ada perasaan puas yang mengalir di dadanya. Ia telah membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa mengurus rumah, mengelola keuangan, dan menjaga haknya. Kemandirian itu tidak datang instan, tapi setiap tindakan nyata hari ini menjadi bukti. Menjelang malam, Rani duduk di meja kerja dengan secangkir teh hangat. Ia menatap dokumen yang tertata rapi, catatan keuangan yang jelas, dan rumah yang mulai terasa rapi di bawah tangannya. Perasaan puas mengisi hatinya, campuran lega, bangga, dan percaya diri. Ia tahu perjalanan masih panjang, tapi malam itu, Rani merasakan perubahan nyata dalam dirinya sendiri. Ia menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan tersenyum tipis. Hari ini ia tidak hanya mengurus rumah dan dokumen, tapi juga membuktikan bahwa ia mampu berdiri sendiri, menjaga haknya, dan menjalani hidup dengan percaya diri. Rasa puas itu mengalir dalam dirinya, memberi energi untuk menghadapi hari-hari berikutnya dengan keteguhan yang lebih kuat. Sore itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Rani berdiri di ruang tamu, tas kecil berisi dokumen warisan ada di sampingnya. Ia menarik napas panjang, menenangkan hati, lalu menatap pintu yang baru dibuka Nindi dan Ibu Siti. Mereka tampak kaget melihat Rani berdiri tegak, wajahnya serius tapi tenang. "Nindi, Ibu," Rani memulai dengan suara mantap. "Aku ingin bicara tentang hakku, tentang warisan Ardi." Nindi menatapnya, alis terangkat, nada suaranya sedikit menantang. "Warisan? Apa maksudmu, Rani? Apa yang kau bicarakan?" Rani membuka tasnya, mengambil surat wasiat dan beberapa dokumen penting. Ia menaruhnya di atas meja. Ini adalah surat wasiat Ardi, dan dokumen kepemilikan rumah serta rekening. Semua tertulis jelas. "Ardi menitipkan semuanya untukku," ucap Rani sambil menatap mata mereka, tidak ragu. Ibu Siti mendekat, menatap dokumen itu dengan ekspresi datar tapi tajam. "Rani, apakah ini benar? Aku tidak tahu kalau Ardi membuat surat seperti ini," ucapnya singkat, nada suaranya masih tenang tapi ada ketegangan yang tersirat. Rani mengangguk. "Benar, Ibu. Ini resmi dan sah. Aku sudah berkonsultasi dengan pengacara. Semua hak warisku tercatat secara hukum. Aku tidak ingin ada perselisihan, tapi aku tidak akan membiarkan hakku diambil atau diabaikan." Nindi mendekat, suaranya meninggi, nada penuh ketegangan. "Rani,
Kau berani. Kau pikir aku akan diam saja? Kau tidak bisa begitu saja mengambil alih semua. Rani menahan napas, menenangkan diri. Ia tahu ini momen yang menentukan. Aku tidak mengambil alih, Nindi. Ini hakku, sesuai surat wasiat dan hukum. Aku hanya ingin semuanya jelas agar tidak ada masalah di kemudian hari. Ibu Siti mengerutkan dahi, menatap Rani dengan seksama. Rani, kau sekarang berbeda. Aku lihat kau tidak takut lagi. Tapi kau harus ingat, Nindi masih keluarga. Kita harus bicara dengan kepala dingin. Rani mengangguk pelan, menahan emosi. Ibu, aku ingin bicara kepala dingin. Tapi aku juga ingin tegas. Tidak ada yang bisa meremehkan atau menekan aku. Ini rumahku juga, dan hakku harus dihormati. Nindi menepuk meja dengan tangan, wajahnya memerah. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Aku bisa mengambil dokumen itu dan... Rani mengangkat tangan, menahan Nindi berbicara lebih jauh. Jangan, Nindi. Tidak ada yang akan diambil dari sini tanpa prosedur hukum. Aku tidak ingin kita bertengkar, tapi aku akan menegaskan hakku jika kalian mencoba menghalangi. Ibu Siti menatap Rani lama, kemudian menunduk sedikit, seolah menimbang kata-kata. Rani, aku mengerti. Ardi memang ingin semua jelas. Kalau ini keinginannya, kau benar. Hakmu harus dihormati, ucap Ibu Siti, nada lembut tapi tegas. Nindi masih berdiri tegak, napasnya tersengal, matanya menatap dokumen yang ada di meja. Ada campuran kemarahan dan keterkejutan di wajahnya. Kau benar-benar menyusun semuanya dengan rapi. Aku tidak menyangka, gumamnya, suaranya meninggi tapi ada nada ragu. Rani menatap Nindi, suaranya tetap tegas tapi tidak emosional. Aku hanya melakukan yang seharusnya. Ardi menitipkan ini untukku, dan aku akan menjaganya. Aku ingin kita tetap keluarga, tapi aku tidak bisa membiarkan hakku diabaikan. Ibu Siti menarik napas panjang, lalu duduk di sofa. Rani, aku rasa kita harus belajar menerima keadaan. Kau sudah dewasa dan bisa menjaga rumah serta hakmu sendiri. Aku harap Nindi juga bisa mengerti. Nindi menunduk sejenak, matanya masih menatap dokumen. Ada keheningan yang panjang, rumah terasa seperti menahan napas. Rani tetap berdiri tegak, wajahnya tenang, tangan di samping tubuh. Setiap kata yang ia ucapkan, setiap gerakannya, menunjukkan keberanian dan kemandirian yang sebelumnya belum pernah ia tunjukkan. Setelah beberapa saat, Nindi menggeser pandangan, napasnya mulai stabil, tapi masih ada ketegangan yang terasa. Aku akan mempertimbangkan ini, Rani. Tapi jangan pikir aku akan langsung menerima begitu saja. Ucapnya pelan, nada masih dingin tapi tidak lagi sepenuhnya menyerang. Rani mengangguk, menutup tas kecil berisi dokumen. Aku tidak ingin permusuhan, Nindi. Aku hanya ingin semuanya jelas dan adil. Aku berharap kita bisa tetap hidup di rumah ini dengan tenang. Ibu Siti menepuk bahu Rani perlahan. Kau sudah menunjukkan keberanian, Rani. Hari ini kau berdiri tegak untuk dirimu sendiri. Itu yang penting. Rani menarik napas panjang, menatap dokumen satu kali lagi sebelum menyimpannya kembali dengan hati-hati. Ada rasa lega di dadanya. Konfrontasi awal ini berhasil. Meski ketegangan masih ada, Rani sudah menegaskan haknya dengan tegas, dan Nindi serta Ibu Siti mulai menyadari bahwa ia tidak lagi mudah ditekan. Sore itu berakhir dengan Rani duduk di sofa. Tangan menggenggam tas kecil berisi dokumen. Wajahnya tenang tapi penuh tekad. Ia tahu perjalanan masih panjang, tapi untuk pertama kalinya, Rani merasakan kekuatan nyata dari keberanian dan kemandirian yang ia tunjukkan. Rumah tetap penuh ketegangan, tapi kini Rani berdiri dengan kepala tegak, siap menghadapi apapun yang akan datang. Malam itu, rumah terasa sunyi. Hanya terdengar suara jarum jam dan desiran angin di luar jendela. Rani duduk di ruang tamu, masih memikirkan konfrontasi sore tadi. Dokumen warisan masih tersimpan rapi di tas kecilnya, aman dari jangkauan Nindi dan Ibu Siti. Ia meneguhkan hati, langkah hari ini adalah titik awal kemandirian yang lebih nyata. Di dapur, Nindi menatap lemari dengan tangan gemetar, sementara Ibu Siti duduk di kursi dekat meja makan, wajahnya pucat. Mereka baru saja menerima salinan dokumen resmi dari pengacara Rani, bukti hukum yang menegaskan seluruh hak Rani.
Nindi, kau lihat ini. Suara Ibu Siti terdengar lirih, tapi berat. Ia menunjuk dokumen di meja. Semua tertulis jelas. Aku tidak tahu harus berkata apa. Nindi menatap dokumen itu, matanya membesar. Ini benar-benar. Rani mendapatkan semuanya. Suaranya hampir tidak terdengar, tapi penuh ketegangan. Tangan Nindi menggenggam tepi meja, tubuhnya seperti menahan kehancuran dari dalam. Ibu Siti menggeleng pelan. Ardi memang membuat semuanya jelas. Surat wasiat, catatan keuangan, dokumen properti, semua sah dan resmi. Aku tidak menyangka ia akan menegaskan hakmu seperti ini, Rani. Nindi menunduk, napasnya tersengal. Aku tidak percaya. Selama ini aku berpikir aku bisa mempengaruhi keadaan. Tapi ini nyata. Ia menatap kosong ke dokumen itu, tubuhnya seolah kehilangan energi. Rani berdiri di ruang tamu, menatap keduanya dari jarak aman. Ia tetap tenang, tapi nada suaranya tegas saat berbicara. Ini bukan soal percaya atau tidak percaya, Nindi. Ini fakta. Ardi ingin semua haknya jelas. Aku hanya menjaga amanah itu, bukan mengambil apa yang bukan milikku. Ibu Siti menunduk, tangan menggenggam tas kecilnya sendiri sejenak, kemudian menatap Rani. Rani, kau benar-benar berbeda sekarang. Aku lihat kau lebih kuat, lebih tegas. Aku rasa aku harus belajar menerima ini. Nindi menatap Rani, matanya memerah. Ada campuran amarah, kecewa, tapi juga ketidakberdayaan yang jelas. Aku merasa, tidak ada yang bisa kulakukan, Rani. Kau benar-benar siap menghadapi semuanya. Rani mengangguk pelan, menjaga ketenangannya. Aku tidak ingin pertengkaran atau permusuhan. Aku hanya ingin semuanya jelas dan adil. Aku berharap kita bisa tetap hidup di rumah ini dengan ketenangan. Ibu Siti menarik napas panjang, menundukkan kepala sebentar, lalu menatap Rani lagi. Kau memang benar, Rani. Aku melihat keberanianmu, dan aku rasa aku salah menilai sebelumnya. Aku akan mencoba meredam sikapku, setidaknya mulai sekarang. Nindi masih terdiam, matanya menatap dokumen, tangan gemetar. Setelah beberapa detik, ia mengangkat kepala perlahan, suaranya rendah tapi tegas. Kalau ini memang kehendak Ardi, maka aku harus menerima. Aku akan menahan diri. Tapi jangan pikir aku mudah melupakan semuanya. Ucapnya, nada masih dingin tapi ketegangan sedikit mereda. Rani menatap mereka berdua, merasakan perubahan kecil dalam atmosfer rumah. Ketegangan tidak hilang sepenuhnya, tapi kini ada kesadaran yang muncul. Mereka mulai menyadari bahwa hak Rani sah dan tidak bisa diganggu. Itu memberikan sedikit ruang bagi Rani untuk menarik napas panjang dan menenangkan diri. Malam itu, Rani duduk di sofa, menatap kedua wanita itu dengan hati-hati. Nindi masih terlihat tegang, tapi tubuhnya tidak lagi menolak atau menentang. Ibu Siti menunduk, tampak menerima kenyataan, meski wajahnya masih menahan rasa kecewa. Rani menyadari satu hal, perubahan sikap mereka tidak terjadi instan. Tapi dengan bukti yang jelas, ketegasan, dan ketenangannya, ia berhasil menempatkan dirinya di posisi yang setara, bahkan lebih aman. Ia tahu perjalanan masih panjang, tapi malam itu ia merasa kemenangan kecil. Mereka mulai meredam sikap negatif, dan rumah perlahan terasa lebih terkendali. Ia menarik napas panjang, menatap dokumen warisan di meja sebentar, lalu menepuk tas kecilnya. Ada rasa puas dalam dirinya, bukan hanya karena dokumen itu, tapi karena keberanian dan ketegasan yang ia tunjukkan. Rani tersenyum tipis, menyadari bahwa ia kini lebih kuat, lebih mandiri, dan siap menghadapi setiap tantangan berikutnya. Nindi dan Ibu Siti duduk diam, masih memikirkan kenyataan baru yang harus mereka terima. Malam itu, ketegangan perlahan mereda, digantikan oleh rasa hormat dan kesadaran bahwa Rani bukan lagi wanita yang bisa ditekan atau diabaikan. Rani menutup matanya sebentar, membiarkan rasa lega dan puas mengalir. Ia tahu esok hari akan ada tantangan baru, tapi malam itu ia tidur dengan kepala tegak, hati lebih ringan, dan tekad yang semakin kuat. Keberanian yang ia tunjukkan telah mulai mengubah dinamika rumah, dan itu memberinya energi untuk langkah-langkah berikutnya. Pagi itu, sinar matahari masuk perlahan melalui jendela kamar Rani.
Ia bangun lebih awal, menarik napas panjang, dan menatap rumah yang kini terasa berbeda. Ada ketenangan yang tercipta sejak konfrontasi kemarin. Walau Nindi dan Ibu Siti masih ada di rumah, Rani merasakan kendali perlahan berpindah padanya. Ia mulai hari dengan menata ruang tamu. Meja, kursi, dan rak buku diatur ulang dengan rapi. Setiap gerakan dilakukan dengan ritme mantap, menunjukkan ketegasan yang sebelumnya tidak dimiliki. Saat ia menyapu lantai, Nindi masuk dari pintu dapur. Matanya masih menyipit, tapi kali ini ia tidak bicara. Hanya menatap Rani dengan campuran keterkejutan dan rasa penasaran. "Rani, kau sepertinya lebih tegas sekarang," ucap Ibu Siti dari sofa, nada suaranya lembut tapi penuh perhatian. Rani tersenyum tipis, hanya mengangguk tanpa berkata banyak. Tindakan nyata yang ia tunjukkan hari demi hari lebih berbicara daripada kata-kata. Setelah membersihkan ruang tamu, Rani duduk di meja kerja. Ia membuka dokumen warisan, meninjau catatan rekening, dan menyusun rencana pembayaran serta anggaran bulanan. Setiap catatan dicatat rapi, setiap tagihan diperiksa ulang. Tangan Rani bergerak cepat, tapi tetap teliti. Nindi, yang duduk di sofa dekat jendela, menatap dokumen itu. Kau benar-benar mengatur semuanya sendiri?" tanyanya, nada masih canggung tapi tidak menantang. Rani mengangguk singkat. "Ya, Nindi. Aku harus memastikan semuanya terurus. Rumah ini, rekening, dan tanggung jawab lain, semuanya harus jelas." Suaranya mantap, tanpa ragu. Ibu Siti menambahkan, "Rani, aku lihat kau benar-benar belajar mengurus semuanya. Kau mulai menguasai rumah dan urusan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Ardi." Rani tersenyum tipis, menutup dokumen untuk sejenak. "Aku harus bisa, Bu. Aku tidak bisa terus menunggu bantuan orang lain. Semua ini tanggung jawabku, dan aku ingin menjalankannya dengan benar." Siang hari, Rani menyiapkan makan siang. Ia memotong sayuran, menumis, dan menata nasi di piring dengan ritme teratur. Setiap gerakan tampak mantap, tidak tergesa-gesa, menunjukkan kemandirian yang baru ia temukan. Nindi menatapnya dari pintu dapur. Nada suaranya sedikit menahan diri. "Aku tidak menyangka kau bisa sebegini mandiri, Rani," ucapnya singkat, lalu menunduk. Tidak ada provokasi, hanya pengakuan yang sulit diucapkan. Rani menanggapi dengan senyum tipis. "Aku hanya melakukan apa yang perlu dilakukan. Rumah ini harus tetap rapi, dan semuanya harus jelas," jawabnya sederhana. Tidak ada nada menantang, hanya ketegasan yang lahir dari kesadaran penuh. Sore harinya, Rani meninjau beberapa dokumen tambahan yang terkait dengan properti dan rekening. Ia membuat salinan resmi, menandai hal-hal penting, dan menyusun jadwal pembayaran serta perawatan rumah. Tangan Rani bergerak cekatan, mata tetap fokus. Ada rasa kepuasan yang muncul dari setiap gerakan yang ia lakukan sendiri, tanpa bergantung pada orang lain. Ibu Siti masuk ke ruang kerja, menatap Rani menulis catatan. "Rani, aku harus akui, aku terkesan. Kau benar-benar mengatur semuanya tanpa harus diperintah. Aku rasa aku bisa lebih tenang sekarang." Rani menoleh sebentar, tersenyum lembut. "Terima kasih, Bu. Aku ingin semuanya berjalan lancar, dan aku ingin kita tetap bisa hidup dengan tenang di rumah ini." Nindi hanya diam, menatap Rani dari kejauhan. Ada keheningan yang aneh di udara, bukan ketegangan seperti sebelumnya, tapi rasa hormat yang mulai muncul meski sulit diakui. Rani merasakan perbedaan energi di rumah. Ia tidak lagi merasa tertekan, tapi mulai memegang kendali dengan mantap. Menjelang malam, Rani menata rumah sekali lagi. Rak buku, meja kerja, dan ruang tamu semuanya terlihat rapi dan tertata. Ia menatap sekeliling, merasa puas dengan hasil kerja kerasnya hari itu. Kemandirian yang ia tunjukkan bukan hanya soal membersihkan rumah atau mengurus dokumen, tapi juga tentang menguasai hidupnya sendiri, menghadapi tantangan dengan kepala tegak, dan tidak membiarkan ketakutan atau tekanan mengendalikan dirinya. Ia duduk di sofa, menyeruput teh hangat, dan memandang halaman rumah. Hati Rani dipenuhi rasa lega dan kepuasan. Malam itu, ia menyadari bahwa perubahan yang ia lakukan bukan sekadar urusan rumah tangga atau dokumen, tapi perubahan yang lebih besar. Keberanian, kemandirian, dan kemampuan untuk mengambil kendali atas hidupnya sendiri. Rani menutup mata sebentar,
membiarkan perasaan itu mengalir. Ia tersenyum tipis, menepuk tas kecil berisi dokumen warisan, dan merasa bahwa hari ini, ia benar-benar berhasil mengambil kendali atas rumah, haknya, dan masa depannya. Pagi itu, Rani terbangun dengan semangat yang berbeda. Udara sejuk masuk melalui jendela kamar, dan cahaya matahari menyorot lantai kayu rumah yang baru ia rapikan malam sebelumnya. Ia menarik napas panjang, menyadari perubahan yang terjadi pada dirinya sendiri. Kini bukan hanya soal mengurus rumah atau dokumen, tapi hidupnya secara utuh. Rani memulai hari dengan rutinitas sederhana, menyiapkan sarapan, mengecek rekening, dan merapikan dokumen yang masih tertata di meja kerja. Setiap gerakan dilakukan dengan ritme mantap dan fokus penuh. Tangannya bergerak cekatan, menandai pembayaran yang harus dilakukan, memeriksa catatan keuangan, dan memastikan semua dokumen penting tersimpan dengan aman. Tepat ketika Rani menutup laptopnya, suara bel rumah terdengar. Ia membuka pintu dan melihat Lila, sahabatnya sejak kuliah, tersenyum hangat di ambang pintu. "Rani, aku cuma mampir sebentar. Mau lihat kau dan rumah ini," kata Lila, sambil masuk dan menatap sekeliling. Rani tersenyum hangat. "Lila, senang kau datang. Duduk dulu. Aku baru selesai menata beberapa dokumen." Lila duduk di sofa, menatap Rani dengan kagum. "Aku dengar dari teman-teman kalau kau sekarang lebih kuat dan mandiri. Sepertinya semua tekanan di rumah tidak membuatmu menyerah." Rani menunduk sebentar, lalu tersenyum tipis. "Ya, aku belajar untuk mengatur hidup sendiri. Rumah, dokumen, semua. Aku ingin semuanya berjalan lancar tanpa harus bergantung pada orang lain." Lila mengangguk, menepuk bahu Rani pelan. "Bagus, Rani. Aku senang melihatmu seperti ini. Aku tahu tidak mudah, tapi kau berhasil." Setelah Lila pergi, Rani kembali ke rutinitasnya. Ia membersihkan kamar, menata pakaian, dan menyiapkan beberapa bahan makanan untuk minggu depan. Setiap gerakan menunjukkan kemandirian dan ketegasan yang sebelumnya tertahan. Rani tidak lagi merasa cemas atau terintimidasi oleh Nindi dan Ibu Siti. Energi yang dulu menekan kini ia salurkan menjadi produktivitas dan ketenangan. Siang hari, Rani duduk di meja kerja sambil meninjau kembali dokumen warisan dan tagihan rutin. Ia menandai hal-hal yang perlu diperiksa minggu ini, menghubungi beberapa pihak terkait untuk memastikan pembayaran berjalan lancar. Tangannya bergerak mantap, mata fokus, dan napasnya tetap teratur. Tidak ada rasa takut atau tergesa-gesa. Semua dilakukan dengan kepala dingin dan hati mantap. Di sela-sela pekerjaan, Nindi muncul di ruang tamu, menatap Rani dari pintu. "Rani, kau tampaknya tidak terganggu lagi," ucapnya, nada suara dingin tapi ada sedikit keterkejutan. Rani menatapnya sebentar, tersenyum tipis. "Aku tetap fokus pada hidupku, Nindi. Rumah dan dokumen harus tertata. Itu tanggung jawabku, bukan sesuatu yang bisa kau ganggu." Nindi hanya menatapnya lama, lalu mengalihkan pandangan. Ada ketegangan yang tersisa, tapi juga pengakuan yang sulit diucapkan. Rani sekarang lebih kuat, lebih mandiri, dan tidak mudah terintimidasi. Sore hari, Rani mengambil waktu untuk dirinya sendiri. Ia duduk di balkon dengan secangkir teh hangat, memandang halaman rumah yang sepi. Angin sore mengusap wajahnya, dan ia menutup mata sejenak, merasakan kedamaian yang selama ini jarang ia rasakan. Hidupnya mulai terasa utuh, tidak hanya tentang rumah atau dokumen, tapi juga kesejahteraan diri dan kontrol atas masa depannya. Rani menarik napas panjang, membuka mata, dan tersenyum tipis. Ia sadar, hari ini ia tidak hanya mengatur rumah atau mengurus dokumen. Ia memperkuat kemandirian, menjaga kesehatan mental, dan menetapkan batas-batas hidupnya. Semua langkah yang diambil hari ini adalah bukti bahwa ia mampu berdiri sendiri, menghadapi tekanan, dan tetap menjalani hidup dengan kepala tegak. Malam itu, setelah menata rumah sekali lagi dan menyimpan dokumen penting, Rani duduk di sofa, tangan memegang secangkir teh hangat. Ia menatap ruang tamu yang tertata rapi, menyadari perubahan besar dalam dirinya sendiri. Perasaan lega dan kuat mengalir di dadanya. Rani tersenyum tipis, menepuk tas kecil berisi dokumen warisan. Ia tidak lagi merasa takut atau tergantung pada siapapun. Malam itu, Rani merasakan satu hal jelas. Ia kuat, mandiri, dan mampu menjalani hidupnya sendiri dengan keyakinan.
Rumah tetap penuh dinamika, tapi Rani kini adalah pusat kendali yang tenang dan tegas, siap menghadapi apapun yang akan datang. Dengan hati yang mantap dan pikiran jernih, Rani menutup mata sejenak, menikmati perasaan baru yang mengalir, keberanian, kemandirian, dan kekuatan yang kini menjadi bagian dari dirinya. Malam itu, ia merasa benar-benar siap menghadapi hari-hari berikutnya, dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Pagi itu, rumah terasa tenang. Cahaya matahari masuk melalui jendela, menyinari lantai kayu yang bersih dan rapi. Rani berdiri di dapur, menyiapkan sarapan dengan gerakan mantap, sementara aroma kopi dan roti panggang menyebar ke seluruh rumah. Ada rasa kedamaian yang sebelumnya sulit ia rasakan. Tidak ada teriakan, tidak ada tegangan yang menekan. Ibu Siti muncul dari kamar dengan senyum tipis. "Rani, sarapan terlihat enak," ucapnya lembut. Nada suaranya berbeda dari biasanya, tidak dingin atau menuntut. Rani tersenyum, menaruh piring di meja. "Terima kasih, Bu. Duduk dulu, nanti aku ambilkan kopi untuk Ibu," jawab Rani, suara hangat tapi tetap mantap. Ibu Siti duduk, menatap Rani menyiapkan kopi. Ada rasa lega di matanya, seolah ia mulai menerima Rani secara perlahan. Tidak ada ketegangan atau rasa ingin mengatur, hanya penerimaan sederhana. Sambil menuangkan kopi, Rani berkata ringan, "Aku rasa rumah ini lebih nyaman kalau kita saling membantu, bukan saling menekan. Aku senang bisa menata semuanya sendiri, tapi aku juga menghargai kalau Ibu ingin ikut." Ibu Siti tersenyum kecil, menatap Rani dengan mata yang sedikit basah. "Rani, aku senang melihatmu kuat, tapi tetap sopan dan perhatian. Aku mulai bisa menerima keadaan. Aku percaya kau bisa menjaga rumah ini dengan baik." Rani menunduk sebentar, lalu tersenyum. "Terima kasih, Bu. Aku ingin semuanya berjalan lancar, dan aku ingin kita bisa hidup damai di sini." Siang hari, Rani melanjutkan aktivitas rumah tangga dengan ritme santai namun teratur. Ia menata rak buku, menyapu halaman, dan memeriksa dokumen warisan untuk memastikan semuanya aman. Setiap gerakan dilakukan dengan kepala dingin, tidak tergesa-gesa, dan penuh perasaan tenang. Ibu Siti duduk di teras, menonton Rani bekerja. Sesekali ia ikut membantu, memindahkan beberapa barang, atau menepuk-nepuk lantai yang sudah bersih. Dialog ringan muncul, hangat tapi tidak berlebihan. "Rani, kau benar-benar belajar mengatur semuanya sendiri," kata Ibu Siti sambil menata tanaman di pot. Aku senang rumah ini terasa lebih hidup sekarang." Rani tersenyum tipis, menepuk tangannya yang penuh debu tanah dari menyiram tanaman. "Aku senang juga, Bu. Rumah ini memang milik kita bersama, tapi aku merasa nyaman ketika semuanya tertata rapi." Suasana sore hari semakin damai. Matahari yang lembut menyinari ruang tamu, dan Rani duduk di sofa sambil menyusun beberapa dokumen ringan. Ibu Siti duduk di kursi dekat jendela, membaca majalah, sesekali menatap Rani dengan senyum hangat. Tidak ada tegangan, tidak ada kata-kata yang menyakitkan, hanya kehidupan sehari-hari yang berjalan dengan damai. Rani merasa lega. Ia bisa merasakan perubahan besar dalam rumah dan dalam hubungan dengan Ibu Siti. Tidak ada lagi tekanan berlebihan, dan penerimaan perlahan mulai muncul. Hal-hal sederhana seperti menyiapkan sarapan bersama atau menata tanaman kini menjadi simbol kedamaian yang baru. Malam tiba dengan tenang. Rani menata meja makan, menyiapkan teh hangat, dan duduk di sofa. Ibu Siti duduk di kursi dekatnya, menatap Rani dengan mata lembut. "Rani, kau membuat rumah ini terasa seperti rumah yang sebenarnya. Aku mulai bisa merasa nyaman di sini," ucap Ibu Siti, nada hangat. Rani menatap Ibu Siti dan tersenyum. "Aku senang mendengar itu, Bu. Aku ingin kita bisa menikmati hidup dengan tenang, tanpa saling menekan atau berselisih." Ibu Siti mengangguk pelan, menepuk tangan Rani sekali. "Kau benar-benar berbeda sekarang. Kemandirianmu, ketegasanmu, dan perhatianmu membuat aku bisa menerima keadaan. Aku senang kau ada di sini." Rani menarik napas panjang, merasakan perasaan damai yang begitu dalam. Ia menatap ruang tamu yang tertata rapi, dokumen yang tersimpan aman, dan rumah yang kini terasa hangat. Semua perubahan yang ia lakukan, mengurus rumah, dokumen, dan dirinya sendiri, telah membuahkan hasil. Senyum tipis muncul di wajah Rani.
Ia menyadari bahwa kedamaian ini bukan hanya soal rumah atau dokumen, tapi soal kemampuan untuk mengatur hidup, menjaga hubungan dengan lembut tapi tegas, dan tetap berdiri tegak dalam setiap keadaan. Malam itu, Rani duduk di sofa, tangan memegang secangkir teh hangat, menatap halaman rumah yang remang diterangi lampu. Ia tersenyum lembut, merasakan kehidupan baru yang tenang dan damai. Untuk pertama kalinya sejak kehilangan Ardi, Rani benar-benar bisa menikmati rumahnya, kesehariannya, dan kemandirian yang kini menjadi bagian dari dirinya. Dengan hati yang mantap dan pikiran yang jernih, Rani menutup mata sebentar. Ia membiarkan perasaan damai mengalir, syukur, lega, dan bahagia menyatu. Rumah yang dulu penuh ketegangan kini berubah menjadi tempat yang hangat, dan ia tersenyum, menikmati kehidupan barunya yang lebih tenang dan penuh kendali. Pagi itu, cahaya matahari menyinari seluruh rumah dengan lembut. Rani membuka jendela, membiarkan udara segar masuk, dan menarik napas panjang. Aroma kopi yang baru diseduh dari dapur menambah kesegaran suasana. Rumah yang dulu penuh ketegangan kini terasa hangat dan damai. Rani tersenyum, merasakan perbedaan besar yang telah ia ciptakan dalam hidupnya sendiri. Di dapur, Ibu Siti sedang menyiapkan sarapan. Kali ini ia tersenyum hangat pada Rani, nada suaranya lembut. "Rani, aku ingin bilang, aku bangga melihatmu. Kau tidak hanya mengurus rumah, tapi juga menjaga harga dirimu dan hakmu dengan cara yang sopan tapi tegas." Rani menatap Ibu Siti dengan senyum tipis, menyerahkan piring sarapan. "Terima kasih, Bu. Aku belajar banyak dari semua yang terjadi. Kesabaran, ketegasan, dan menghargai diri sendiri ternyata bisa membuat hidup lebih tenang dan hormat dari orang lain datang dengan sendirinya." Ibu Siti mengangguk pelan, matanya lembut. "Benar, Rani. Aku lihat kau tidak lagi takut, dan itu membuat rumah ini terasa lebih hangat. Kau layak mendapatkan semua ini, kehormatan, ketenangan, dan hidup yang damai." Nindi, yang duduk di sofa sambil minum teh, menatap Rani dari kejauhan. Kali ini matanya tidak menyimpan kemarahan, tapi ada pengakuan yang sulit diucapkan dengan kata-kata. "Rani, kau benar-benar berbeda sekarang. Aku harus mengakui, aku tidak bisa menekanmu lagi. Kau tegas, tapi tetap bisa menjaga hubungan dengan kami." Rani tersenyum tipis, duduk di sebelah Nindi. "Aku hanya belajar dari pengalaman, Nindi. Hidup memang kadang sulit, tapi sabar dan tegas dalam menghadapi masalah membuat semuanya lebih jelas. Dan yang paling penting, menghargai diri sendiri," ucap Rani lembut. Sejak pagi itu, Rani menjalani keseharian dengan ritme yang mantap. Ia membersihkan rumah, menata dokumen, menyiapkan sarapan, dan memastikan semuanya tertata rapi tanpa terburu-buru. Setiap gerakan tampak tenang, penuh kesadaran, dan menunjukkan kemandirian yang kini menjadi bagian dari dirinya. Ibu Siti dan Nindi sesekali ikut membantu, memindahkan beberapa barang atau menata dapur, tapi kini Rani memimpin semuanya dengan lembut, bukan karena menekan, tapi karena ia mampu mengatur hidupnya sendiri. Aksi nyata seperti menata rak buku, mengecek catatan keuangan, dan menyiapkan makanan hangat menjadi simbol kemandirian dan rasa tanggung jawab yang matang. Siang harinya, Rani duduk di balkon dengan secangkir teh hangat, menatap halaman rumah yang rapi. Angin sore mengusap wajahnya, dan ia menutup mata sejenak, membiarkan perasaan damai mengalir. Ia memikirkan perjalanan panjang yang telah ia lalui, kehilangan suami, tekanan dari mertua dan ipar, ketegangan yang menekan, hingga akhirnya ia berdiri tegak, tegas, dan mandiri. "Rani, kau terlihat tenang dan bahagia." Suara lembut Ibu Siti terdengar dari belakang. Rani menoleh, tersenyum hangat. "Ya, Bu. Aku belajar banyak. Kesabaran membuat aku bisa bertahan. Ketegasan membuat aku dihormati. Dan yang terpenting, menghargai diri sendiri membuat aku merasa damai," jawab Rani dengan mata berbinar. Ibu Siti tersenyum, menepuk tangan Rani pelan. "Kau benar-benar menjadi contoh yang baik. Aku senang bisa melihatmu bahagia dan mandiri. Itu membuat aku juga lebih tenang dan belajar menerima perubahan." Nindi menatap mereka berdua, matanya melembut. "Rani, aku rasa aku juga belajar sesuatu dari semua ini. Bahwa menghormati orang lain termasuk menghargai keputusan dan hak mereka. Dan aku lihat kau menjalankan semuanya dengan elegan," ucapnya, nada tulus. Rani menarik napas panjang,
merasakan kelegaan yang dalam. Tidak ada lagi rasa takut, ketegangan, atau tekanan yang membayangi hari-harinya. Rumah terasa hangat, hidupnya tertata rapi, dan hatinya penuh dengan kebahagiaan yang sederhana tapi nyata. Ia meneguhkan diri, menyadari bahwa kemandirian bukan hanya soal mengurus rumah atau dokumen, tapi juga menjaga harga diri, menghadapi konflik dengan kepala dingin, dan tetap sabar dalam setiap situasi. Pesan moral itu ia rasakan jelas di dalam hatinya. Sabar, tegas, dan menghargai diri sendiri adalah kunci untuk hidup tenang dan dihormati. Malam itu, setelah menata rumah, menyiapkan teh, dan menyelesaikan beberapa dokumen, Rani duduk di sofa, tangan memegang cangkir hangat. Ia menatap ruang tamu yang tertata rapi, menatap Ibu Siti dan Nindi yang kini tersenyum hangat, dan menarik napas panjang. Perasaan lega, damai, dan bahagia memenuhi dadanya. Semua perjuangan, semua ketegangan, dan semua pengalaman sulit telah membawanya ke titik ini. Hidup yang mandiri, penuh rasa hormat, dan dikelilingi oleh penerimaan yang tulus. Rani menutup mata sejenak, tersenyum tipis, membiarkan semua perasaan itu mengalir. Ia sadar, kebahagiaan bukan hanya soal memiliki hak atau rumah yang tertata, tapi soal keberanian untuk berdiri sendiri, tegas menjaga hak dan harga diri, serta mampu menikmati hidup dengan damai. Malam itu, Rani merasakan semua itu, dengan kepala tegak, hati yang tenang, dan senyum yang hangat. Hidup memang penuh tantangan, tapi percayalah, kesabaran, ketegasan, dan kemampuan untuk menghargai diri sendiri adalah kunci untuk menghadapi setiap kesulitan. Jangan takut berdiri tegak untuk hak dan kebahagiaanmu, karena ketika kita menghormati diri sendiri, orang lain pun akan belajar menghormati kita. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Rani. Semoga kisah ini menginspirasi Anda untuk tetap kuat, mandiri, dan sabar dalam menjalani hidup. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya, dan tetaplah tersenyum menjalani hari-hari Anda dengan hati yang damai. Berikut contoh hoax awal pembuka untuk cerita ini dalam format satu kalimat dibagi 3 baris. 3 hari setelah suamiku meninggal, aku hanya bisa menatap rumah yang kini terasa dingin. Mertua dan iparku memperlakukanku seperti tamu tak diundang, penuh cemoohan dan tuntutan. Namun, satu rahasia kecil yang kubawa akan mengubah segalanya, dan membuat mereka tercengang.